Istighfar ataukah sholawat bagi orang yang banyak dosa dan jarang ngaji ilmu agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menjawab dan menjelaskan pertanyaan dari beberapa saudara kami yang menanyakan perihal lebih utama mana, lebih ampuh mana antara istighfar ataukah sholawat bagi orang-orang yang banyak dosa dan jarang mengaji ilmu agama Islam. Mohon tuntunan dan bimbingannya. Oleh sebab itulah melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Taum Alim akan menjawabnya dan sekaligus menjelaskannya sesuai dengan tuntunan dari para ulama salafus soleh. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa manusia yang paling baik bukanlah manusia yang tidak pernah punya dosa. Jadi ini rumus, manusia yang paling baik bukanlah manusia yang tidak pernah dosa, tetapi manusia yang paling baik adalah manusia yang senantiasa menyadari dosa-dosanya, mengakui dosa-dosanya, kemudian dia meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Namun tatkala kita memohon ampun dan bertaubat kepada Allah, membutuhkan kesungguh-sungguhan, membutuhkan konsentrasi bahwa kita benar-benar meminta ampun, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan menyesali atas segala perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Jika kita sudah membaca istighfar, istighfar artinya adalah meminta ampun kepada Allah, namun kita merasakan bahwa dosa-dosa kita masih banyak, sehingga doa-doa kita tidak langsung cespleng, tidak langsung mustajab, maka harus kita koreksi. Apakah pembacaan istighfar kita sudah benar-benar yakin, benar-benar ikhlas, benar-benar sudah kita tafakuri, kita tadabburi, kita benar-benar mampu untuk memahami maknanya. Sehingga para ulama tasawuf saja mengatakan istighfaruna yahtaju ila istighfarin. Istighfaruna, istighfar kita ini yahtaju ila istighfarin, butuh kepada istighfar yang lainnya lagi. Apa maknanya bahwa istighfar kita masih butuh kepada istighfar lagi? Artinya tatkala kita membaca istighfar, hati kita lalai, hati kita lupa, tidak khusyuk, tidak benar-benar meminta ampun kepada Allah dengan cara menyesali segala perbuatan dosa yang telah pernah kita lakukan, maka istighfar itu seolah-olah, ini seolah-olah loh ya, seolah-olah kok tidak cespleng, tidak mustajab, tidak makbul. Oleh sebab itulah tatkala kita ditanya lebih baik mana antara istighfar ataukah membaca sholawat, yang kita dahulukan? Jawabannya adalah kalau bisa membaca sholawat terlebih dahulu, dan setelah itu istighfar, kemudian ditutup lagi dengan sholawat. Jadi dua-duanya diamalkan.
Sholawat juga istighfar. Tetapi kalau hanya mengandalkan istighfar saja, sulit. Walaupun istighfar itu adalah obat dari segalanya. Istighfar itu obat dari segalanya. Bahkan membaca istighfar itu mampu untuk membuka jalan. Jalan apapun bisa menjadi jalan yang terang benderang. Jalan rizki, jalan ilmu, jalan kehidupan. Dan bahkan mendatangkan rizki dari arah mana saja yang tidak pernah kita sangka. Itu fadilah istighfar kalau kita baca secara yakin, secara ikhlas, dan kita paham maknanya. Tetapi kalau kita membaca istighfar yang hanya dalam mulut doang, mulutnya mengucap istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah misalnya, tetapi hati kita lalai, tidak konsentrasi, tidak benar-benar kita khusyuk memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, maka seolah-olah istighfar itu tidak berfungsi. Ini seolah-olah. Oleh sebab itulah, tatkala kita belum mampu membaca istighfar dengan khusyuk, dengan penuh keikhlasan, perbaiki dan perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dipilih salah satu, namun dilakukan dua-duanya. Membaca sholawat, membaca istighfar, dan ditutup dengan membaca sholawat. Karena sebenarnya dengan membaca sholawat saja itu mampu untuk menunaikan segala hajat. Jadi apabila manusia itu memiliki banyak hajat kepada Allah Azza wa Jalla, perbanyak membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 2458 dan juga Imam Ahmad di dalam kitab Musnad beliau nomor hadis 20.736, Rasulullah SAW bersabda kepada Ubay bin Ka'ab yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, "Idzan tukfa hammaka wa yughfaru laka dzambuk." Kalau begitu, dengan sebab membaca sholawatmu itu, tukfa hammaka, maka akan dicukupi terhadap engkau hammaka pada cita-citamu. Wa yughfaru laka dzambuk, dan akan diampuni bagimu dzambuka terhadap dosa-dosamu. Ternyata membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu mampu untuk menunaikan segala hajat dan cita-cita. Kemudian bisa juga mengampuni segala dosa-dosa, menjadi sebab ampunannya Allah Azza wa Jalla. Walaupun toh yang dibaca adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, padahal di dalamnya kan tidak ada permintaan ampun, tetapi fadilah sholawat sendiri itu mampu untuk menunaikan segala hajat. Cita-cita kita akan dikabulkan oleh Allah. Doa-doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah. Doa-doa kita mustajab. Karena dosa-dosa kita juga akan diampuni oleh Allah. Oleh sebab itulah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jika kita merasa, ya kita semua ini, ya termasuk saya pribadi, merasa bahwa kita ini banyak dosa-dosa, maka kita akui dosa-dosa itu, kita mohon ampun kepada Allah dengan cara memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu kita memohon ampun kepada Allah dengan cara memperbanyak membaca istighfar. Kemudian setelah itu ditutup dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Demikianlah jawaban kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.